Kasus uang palsu dan lonjakan pembelian meterai, fenomena yang menghebohkan masyarakat di era digital seperti sekarang ini, kita sering kali dihadapkan dengan berbagai macam kasus penipuan dan kejahatan. Salah satu contoh yang viral di media sosial adalah kasus seorang pelajar perempuan yang mencoba mengisi ulang saldo menggunakan uang palsu. Kasus ini terjadi di sebuah konter pulsa di Cilodong, Depok. Pelajar perempuan tersebut diduga menyerahkan uang palsu kepada pegawai konter. Uang palsu tersebut hanya tercetak pada satu sisi, sedangkan sisi lainnya masih berupa kertas polos. Pegawai konter yang curiga kemudian mengembalikan uang palsu tersebut kepada pelajar perempuan. Kamu nggak bisa bedain uang asli sama uang palsu, kata pegawai konter. Nggak bisa, kata siswi itu. Nggak bisa. Terus kamu ngapain disuruh transfer sama teman kamu? Teman sekolah? Emang kamu nggak pernah megang uang ya, kata pegawai konter. Kasus ini terjadi pada Jumat 6 September pukul 12.30 WIB di Cilodong, Depok. Awalnya pelaku datang ke konter untuk transfer ke aplikasi bank digital sebesar Rp900.000 dengan pecahan Rp50.000. Namun, pegawai konter mulai curiga bahwa uang tersebut palsu karena warna uang tersebut terlihat pudar. Kasus uang palsu ini bukanlah kasus yang pertama kali terjadi. Banyak kasus serupa yang telah terjadi sebelumnya. Oleh karena itu, kita harus tetap waspada dan berhati-hati dalam melakukan transaksi, terutama dalam menggunakan uang. Di sisi lain, terjadi lonjakan besar pembelian meterai sejak pembukaan pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2024. Kantor Pos Solo mencatat bahwa dalam 15 hari, mereka mampu menjual 1.437 meterai. Deputi Eksekutif General Manager Pos Indonesia Solo Raya, Nur Komardi, menjelaskan bahwa jumlah pengunjung kantor pos mengalami pelonjakan disinyalir karena pendaftaran CPNS yang mewajibkan pelamar menggunakan meterai. Pendaftaran CPNS awalnya dibuka sejak 20 Agustus hingga 6 September 2024. Pelonjakan pembeli meterai di kantor pos Solo terjadi sejak tanggal 22 Agustus lalu. Biasanya, penjualan hanya Oktober 30, ini mengalami peningkatan di atas rata-rata hingga 100%. Pada awal bulan September sudah mulai meningkat, ungkapnya. Kini, usai Badan Kepegawaian Negeri, BKN, memperpanjang pendaftaran CPNS hingga 10 September 2024 dan pelamar diperbolehkan menggunakan meterai tempel, penjualan meterai tempel pun mengalami pelonjakan. Kenaikannya untuk penjualan meterai tempel sekitar 18% dibandingkan Agustus, terangnya. Nur pun mengimbau masyarakat agar dapat membeli meterai melalui aplikasi PosPay agar tak perlu berbondong-bondong dan mengantre panjang di kantor pos. Sementara untuk pelamar yang ingin menggunakan meterai tempel, dapat membelinya di kantor pos ataupun warung meterai. Pantauan di kantor pos Solo, tampak para pelanggan datang silih berganti. Beberapa dari mereka mengantre untuk membeli meterai maupun meterai tempel guna mendaftar CPNS 2024. Salah satunya, Suban, 23, warga asal Kelurahan Jebres yang mengantre untuk membeli meterai di kantor pos Solo. Ia mengaku sebelumnya sempat berniat membeli melalui laman resmi Peruri, tetapi karena laman tak kunjung bisa diakses, Suban memutuskan membeli meterai di kantor pos Solo. Dalam kasus ini, kita dapat melihat bahwa pentingnya kesadaran dan kehati-hatian dalam melakukan transaksi, terutama dalam menggunakan uang. Kita harus tetap waspada dan berhati-hati dalam melakukan transaksi, terutama dalam menggunakan uang. Selain itu, kita juga harus memahami pentingnya menggunakan meterai dan meterai tempel yang asli dan sah. Dalam menghadapi kasus-kasus seperti ini, kita harus tetap berhati-hati dan waspada. Kita juga harus memahami pentingnya menggunakan meterai dan meterai tempel yang asli dan sah. Oleh karena itu, kita harus tetap memperhatikan dan memantau perkembangan kasus-kasus seperti ini, agar kita dapat mengantisipasi dan menghadapi kasus-kasus serupa di masa depan. Dalam menghadapi kasus-kasus seperti ini,
kita juga harus memahami pentingnya peran serta masyarakat dalam mengantisipasi dan menghadapi kasus-kasus serupa. Kita harus tetap berhati-hati dan waspada dalam melakukan transaksi, terutama dalam menggunakan uang. Selain itu, kita juga harus memahami pentingnya menggunakan meterai dan meterai tempel yang asli dan sah. Dalam menghadapi kasus-kasus seperti ini, kita harus tetap memperhatikan dan memantau perkembangan kasus-kasus seperti ini, agar kita dapat mengantisipasi dan menghadapi kasus-kasus serupa di masa depan. Oleh karena itu, kita harus tetap berhati-hati dan waspada dalam melakukan transaksi, terutama dalam menggunakan uang.